Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari STIE Taman Siswa Banjarnegara ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai teori penawaran. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Ghanimah Zumroatun Ainiyah, SEM SIMM. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Aditya Dwi Cahyadi dengan NIM 2202060. Yang kedua, Anggita Amalia Putri dengan NIM 2202012. Yang ketiga ada EN Fitri Aryani dengan NIM 2202027. Yang keempat ada Kartika Dwi Cahya dengan NIM 2202006. Yang kelima, Katrina Diah Jelita dengan NIM 2202007. Dan yang terakhir ada Risa Trianingsih dengan NIM 2202059. Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Cahyadi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami yang bertema teori penawaran. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan kita, Katrina Diah Jelita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah semua barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual pada tingkat yang ada di pasar dalam suatu waktu kurun tertentu, atau lebih singkatnya lagi, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Maka dari itu, dalam penawaran terdapat dua variabel yang saling berkaitan, yakni jumlah dari barang atau jasa yang ditawarkan dan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan oleh para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harga naik, dan begitu sebaliknya. Maka dari itu, hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang tersebut yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Jika ditinjau dari barang yang ditawarkan, penawaran itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama, ada penawaran perorangan atau individu, jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Contoh penawaran individu yakni pedagang di pasar menawarkan daging ayam kepada seorang pembeli. Yang kedua, ada penawaran kolektif atau pasar, keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama, harga barang itu sendiri dan barang terkait. Perubahan pada kurva penawaran ketika naik bergerak dari kiri ke bawah ke kanan atas. Jika turun bergerak dari kanan atas ke kanan bawah. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi pada kurva penawaran ketika naik bergeser ke kiri dan jika turun bergeser ke kanan. Yang ketiga, teknologi. Perubahan pada kurva penawaran ketika naik bergeser ke kanan dan ketika turun bergeser ke kiri. Jumlah produsen. Perubahan pada kurva penawaran ketika naik bergeser ke kanan dan ketika turun bergeser ke kiri. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah pajak. Perubahan pada kurva penawaran ketika naik bergeser ke kiri dan ketika turun bergeser ke kanan. Kebijakan pemerintah subsidi. Perubahan pada kurva penawaran ketika naik bergeser ke kanan dan ketika turun bergeser ke kiri. Yang terakhir, prediksi atau ekspektasi produsen atas harga barang itu sendiri. Perubahan pada kurva penawaran ketika naik bergeser ke kiri dan ketika turun bergeser ke kanan. Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva
permintaan di mana kurva permintaan memiliki gradien kemiringan atau slope positif yang berarti slope pada kurva permintaan berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Contohnya, harga barang yang pertama $0, kuantitasnya 0, harga barang yang kedua $1, kuantitas barang yang ditawarkan 1, yang ketiga harga barang $2 dengan kuantitas 2, yang terakhir harga barang $3 dengan kuantitas 3. Maka kurvanya dapat dilihat bahwa yang dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Dalam kurva penawaran ini dapat mengalami pergeseran yang disebabkan oleh faktor ceteris paribus. Sebagai contoh dalam bidang teknologi, bila teknologi meningkat atau ditemukan teknologi baru yang semakin canggih yang memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien, kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, maka kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. Oleh karena itu, mengakibatkan pergeseran kurva permintaan. Contoh ini dapat diilustrasikan dalam kurva berikut ini. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Fungsi penawaran ini digunakan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Bentuk umum dari fungsi penawaran linier yakni Q sama dengan A plus BP. Keterangannya adalah Q sebagai jumlah barang yang ditawarkan, P sebagai harga barang per unit, A sebagai konstanta atau berupa angka, B sebagai slope atau angka atau nilai yang selalu bersama dengan variabel P. Untuk menentukan fungsi permintaan dapat dirumuskan sebagai Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Dengan keterangan Q sebagai kuantitas atau jumlah barang yang diminta, P sebagai harga per unit barang, P1 sebagai harga barang awal atau harga sebelumnya, P2 sama dengan harga barang setelah mengalami perubahan atau kenaikan atau penurunan. Q1 sebagai jumlah barang yang diminta sebelum mengalami perubahan atau permintaan awal. Q2 sebagai jumlah barang yang diminta setelah mengalami perubahan. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggita Amelia Putri dengan NIM 2202012. Yang ingin saya tanyakan, dalam dunia ekonomi itu kan ada penawaran dan permintaan. Apakah keduanya saling berhubungan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Risa Trianingsih, NIM 2202059. Berkaitan dengan materi penawaran, saya akan bertanya tentang rumus fungsi penawaran. Apakah ada contoh soal tentang fungsi penawaran? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan kepada pemateri untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Risa dan Mbak Anggita. Menurut saya saling berhubungan karena penawaran tidak dapat berdiri sendiri, karena penawaran hanya akan ada jika terjadinya permintaan. Walaupun penawaran itu kebalikan dari permintaan, namun saat keduanya dipertemukan maka akan mencapai titik keseimbangan atau yang disebut equilibrium. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dengan sebuah contoh soal dan penyelesaiannya. Yasmin adalah seorang anak SMA. Dia mulai merintis usaha online shop di bidang fashion. Saat sedang ramai, dia menjual kemeja dengan harga Rp140.000 untuk 20 buah. Jika Yasmin menjual 30 unit dengan harga Rp160.000, maka bagaimana fungsi penawarannya? Diketahui Q1 sama dengan 20, P1 sama dengan Rp60.000, Q2 sama dengan 30, dan P2 sama dengan Rp80.000.
Gunakan rumus persamaan garis lurus. Q1 per dalam kurung Q2 min Q1 sama dengan dalam kurung P min P1 per dalam kurung P2 min P1 dalam kurung Q min 20 per 30 min 20 sama dengan dalam kurung P min 60.000 per dalam kurung 80.000 min 60.000 dalam kurung Q min 20 per 10 sama dengan dalam kurung P min 60.000 per 20.000 20.000 Q min 400.000 sama dengan 10 P min 600.000 20.000 Q sama dengan 10 P min 200.000 Q sama dengan 0,0005 P min 10. Jadi fungsi penawaran tersebut adalah Q 0,0005 P min 10. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Dari presentasi kelompok kami, dapat saya simpulkan bahwa teori penawaran adalah jenis barang yang ditawarkan produsen ke konsumen pada harga tertentu dan waktu tertentu. Teori penawaran ini memiliki dua jenis jika dilihat berdasarkan dari barang yang ditawarkan, yakni penawaran perorangan dan penawaran kolektif. Dalam kegiatan penawaran sendiri, terdapat hukum yang mengatur penawaran di mana menjelaskan mengenai sifat antara harga dan jumlah barang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penawaran itu sendiri, serta dalam teori penawaran ini terdapat fungsi penawaran yang dapat menunjukkan hubungan pasar harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, atau dengan kata lain sebagai analisa kemungkinan barang yang akan diproduksi selanjutnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya selaku moderator mewakili teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi.